Alkimia Martial Tertinggi Bab 1. Dengan baik. Qin Ming membuka kelopak matanya yang berat, dan sebuah ruangan mewah muncul di matanya. Dia membeku sesaat, dan duduk sambil memegangi dadanya yang sakit. Bukankah aku sudah mati? Mata Qin Ming dipenuhi dengan kebencian saat dia memikirkan wanita jahat dengan penampilan luar biasa, berpikir bahwa dia adalah alkimia tingkat 9 yang bermartabat, tetapi dia akan dibunuh oleh wanita yang paling dekat dengannya, untuk tubuh dewa alkimia, ketika dia menerobos alam dewa alkimia dan disempurnakan menjadi tubuh dewa alkimia. Wanita itu meracuninya pada saat yang paling kritis, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Ini dia. Qin Ming melihat ruangan yang akrab namun asing ini, tetapi tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, dengan suara mencicit, pintu didorong terbuka, dan seorang wanita berusia 30-an dengan pipi yang cantik masuk dengan membawa mangkuk. Melihat wanita yang hendak pergi, Qin Ming tampak gila. "Mama!" 2 garis air mata mengalir di pipinya. "Ming kamu sudah bangun?" wanita itu berkata dengan ramah, dan segera berjalan ke tempat tidur dan duduk di samping Qin Ming. "Mengapa kamu menangis? Apakah tubuhmu sakit di suatu tempat?" Saat dia berbicara, wanita itu mulai memeriksa tubuh Qin Ming. Qin Ming memeluk wanita itu. "Ibu, ini benar-benar kamu. Aku tidak bermimpi." Hanya ketika wanita itu mendengar ini dia menyadari bahwa Qin Ming merindukannya, bukan karena rasa sakit fisik. Dia menepuk punggung Qin Ming, dan berkata dengan lembut, "Ada apa? Besok, kamu sudah lama tidak bertemu ibumu, jadi kamu merindukannya?" Tubuh Qin Ming bergetar, dan dia memegang erat tangan wanita itu. "Saya hanya merasa pelukan wanita itu luar biasa hangat. Berapa kali dalam kehidupan saya sebelumnya saya memimpikan ibu saya, dan setiap kali saya bangun, saya menangis." Di kehidupan sebelumnya, keluarga Qin Ming dibunuh oleh keluarga Shao. Di bawah perlindungan orang tuanya, Qin Ming lolos dari bencana. Dia tidak akan pernah melupakan adegan ayah dan ibunya sekarat di depannya. Kemudian, ketika dia menerobos Wuling dan kembali untuk membalas dendam, keluarga Shao telah musnah. Qin Ming mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan siapa yang menghancurkan keluarga Shao. Dia baru mengetahui bahwa keluarga Shao dihasut untuk membunuh seluruh keluarganya. Musuh sebenarnya, Qin Ming mencoba yang terbaik tetapi gagal menemukan berita apapun. Dan sekarang, Qin Ming terlahir kembali, dan ibunya juga muncul di hadapannya. Qin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam kehidupan ini, dia harus melindungi kerabatnya dan tidak pernah membiarkan siapapun menyakiti mereka sedikitpun. Setelah sekian lama, dia dengan enggan melepaskan ibunya dan menyeka air matanya dengan tangannya. "Ayo, besok waktunya minum obat." Ibu Qin meminum obat itu dan perlahan menyuapkannya ke Qin Ming dengan sendok. "Mulai sekarang, kamu tidak boleh berkelahi dengan orang lain. Apakah kamu mendengarku?" Mendengar kata-kata ibunya yang sedikit mencela, Qin Ming mengangguk, melihat ibunya menyerahkan sendok, dan mulai minum. Obat ini sangat pahit, tapi menurutnya sangat manis saat ibunya menyuapinya. Ibunya bercerita tentang pertarungannya, yang juga memberitahu dia kapan dia dilahirkan kembali. "Jika saya ingat dengan benar, Zhao Kuo menghentikannya pagi ini, mengatakan bahwa dia ingin menunggangi saudara perempuannya, dan sering menghinanya. Dia tidak tahan lagi, dan bertengkar dengan Zhao Kuo. Mengandalkan kekuatan prajurit tingkat ketiga, Zhao Kuo memukulinya dan menjatuhkannya. Dan besok malam keluarga Zhao akan menyerang dan membantai seluruh keluarganya secara brutal. Tuhan, terima kasih telah membawaku kembali ke masa ini, terima kasih. Aku tidak akan membiarkan bencana ini terjadi." Setelah memberi obat, ibu itu mengucapkan banyak kata prihatin, menyuruhnya lebih banyak istirahat, meninggalkan kamar Qin Ming, dan dengan hati-hati menutup pintu kamar Qin Ming sebelum pergi. Setelah ibunya pergi, Qin Ming berdiri dengan vitalitas melonjak di tubuhnya. Semburan hantu melintas di belakangnya. "Benar saja, kamu terlahir kembali bersamaku." Sepertinya legenda bahwa kekuatan supernatural bawaan ada di dalam jiwa itu benar. Tubuh dewa alkimia, haluskan, api biru merah muncul di depan Qin Ming. "Sepertinya aku tidak membutuhkan tungku alkimia untuk alkimia di masa depan, dan aku bisa langsung alkimia dalam kehampaan." Tubuh dewa alkimia, bertarunglah. Aura Qin Ming melonjak, dan dia dengan cepat naik dari prajurit tingkat pertama ke tingkat pertama Wuzong. Di dunia ini, seni bela diri berada pada puncaknya, dan ranah seni bela diri dibagi menjadi badi tempering, samurai, martial master, great martial master, Wuzong, Wuling, martial king, martial emperor, martial venerable, martial saint, kaisar bela diri, dan setiap alam adalah tingkat pertama, dan tidak mungkin menantang di luar alam. Namun, bakat tingkat dewa Qin Ming melakukannya.
Anda tidak hanya dapat melintasi satu alam, tetapi Anda bahkan dapat melintasi 3 alam. Hanya saja konsumsi energi spiritualnya agak tinggi. Qin Ming tahu ketika dia menggunakan tubuh alkimia bahwa semua energi spiritual di kehidupan sebelumnya telah disimpan oleh tubuh alkimia. Ming tidak berani menggunakannya secara membabi buta. Dia segera melepaskan ikatan tubuh dewa alkimia San Zijue. Keluarkan batu roh. Tubuh dewa alkimia menyerap aura di batu roh yang dengan cepat menghilang, dan segera menjadi batu biasa, dan bayangan di belakang Qin Ming tampak sedikit lebih gelap, dan menyimpan lebih banyak aura. Ini adalah kekuatan tubuh alkimia, dan ini adalah bakat tingkat dewa yang diimpikan oleh wanita glamor dan beracun itu. Semua orang di dunia tahu bahwa kekuatan magis bawaan dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu surga, bumi, Xuan, dan Huang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di atas tingkat surgawi, ada juga bakat tingkat dewa dan kekuatan gaib. Legenda kekuatan supernatural bawaan tingkat dewa hanya tersebar di antara yang kuat, dan setiap metode untuk mendapatkannya sangat sulit. Dengan kata lain, cara untuk mendapatkan tubuh alkimianya haruslah seseorang yang tidak memiliki kekuatan gaib dan menggunakan kemampuannya sendiri untuk menerobos ke alam alkimia. Di dunia ini, hanya ada satu orang di alam alkimia, dan alkemis itu telah mati selama ratusan ribu tahun. Dikatakan bahwa ketika alkemis ilahi menerobos alam alkimia, ia mengandalkan kekuatan supernatural bawaan surgawi untuk melakukannya, sehingga alkemis ilahi tidak membangunkan tubuh alkimia. Karena kamu mengikutiku, itu tidak berarti aku telah menembus ke alam alkimia. Memikirkan hal ini, Qin Ming melihat ke langit dan tertawa. Dewa Pil, Dewa Pil. Saya Qin Ming akhirnya mencapai, dalam kehidupan sebelumnya, bakat alkimianya tidak terlalu bagus. Tetapi dengan semangat yang kejam, dia berlatih alkimia siang dan malam. Dengan ketekunan ini, dia telah menyempurnakan ke ranah kaisar alkimia, dan dia belum mencapai ranah kaisar alkimia dengan kekuatan supernatural bawaannya. Seluruh dunia terkejut. Dia juga dianggap oleh dunia sebagai alkemis paling berbakat dan dikagumi oleh dunia. Wanita itu juga muncul saat itu. Dia tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya memahaminya. Dia melihat bahwa dia mungkin menerobos ke alam alkimia dengan kekuatannya sendiri, jadi dia sengaja mendekatinya, untuk menunggu dia menerobos alam alkimia dan mengambil tubuh alkimia miliknya. Sia-sia aku patuh padamu dan mencintaimu seperti hidupku. Ternyata kamu telah berkomplot melawanku sejak awal. Bukankah menurutmu tubuh dewa alkimia kebal terhadap semua racun? Bahkan, Pil Wushen, tingkat suci tingkat 9 yang secara pribadi saya sempurnakan tidak dapat membunuh saya dengan racun. Semua orang di dunia mengatakan bahwa saya berbakat, tetapi siapa yang tahu bahwa saya harus mengasah siang dan malam untuk menerobos alam kaisar alkimia, dan akhirnya dengan dukungan keluarga wanita itu, saya menerobos ke alam dewa alkimia. Jika saya membangkitkan kekuatan supranatural alkimia, saya pasti tidak akan bisa melangkah sejauh ini. Semua orang tahu bahwa kesaktian bawaan dapat membantu kultivasi, namun tidak ada yang tahu bahwa selain membantu kultivasi, kesaktian bawaan juga akan menjadi kendala terbesar. Dengan bantuan kekuatan supernatural bawaan untuk menyempurnakan alkimia atau berlatih seni bela diri lagi dan lagi, itu pasti akan kekurangan pelatihan, yang akan menghambat terobosan alam terkuat. Menurut legenda, kekuatan supernatural bawaan tingkat dewa adalah satu-satunya cara untuk menembus ke tingkat kaisar. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak cukup berbakat dalam seni bela diri. Untuk membalas dendam, saya mengambil jalan bercabang, dan pada akhirnya saya hanya berkultivasi ke alam kaisar bela diri. Dalam kehidupan ini, saya memiliki tubuh dewa alkimia, dan saya juga seorang alkemis ilahi di alam dewa alkimia. Tujuan saya bukanlah Marshal Saint Realm di kehidupan saya sebelumnya, tetapi Marshal Emperor, atau bahkan dunia legendaris. Alam dewa bela diri. Sementara Qin Ming sedang merencanakan masa depan, suara nyaring terdengar di luar pintu. Keluarga Qin, cepat dan terima mas kawinnya. Aku, Zhao Kuo, akan menikahi Qin King sebagai selirku besok pagi. Zhao Kuo, keluarlah, aku tidak akan menikah denganmu bahkan jika aku mati. Qin Ming mengerutkan kening, dan berjalan keluar pintu. Di luar gerbang rumah Qin, sekitar selusin pria besar berdiri dengan bangga. Di depan orang-orang besar ini, ada sebuah kotak besar dengan pita merah diikat di atasnya. Pita merah itu tertiup angin dan mengeluarkan suara berderit. Qin King, kamu berdiri, apa gunanya bersembunyi di balik kerumunan? Zhao Kuo memandangi sekelompok keluarga Qin yang ingin melakukan sesuatu tetapi tidak berani melakukannya, dan berkata dengan angkuh, menghadapi lebih dari 30 anggota keluarga Qin, Zhao Kuo masih sombong, bukan karena lemahnya kekuatan anggota keluarga Qin tersebut, melainkan karena dia,
Zhao Kuo, adalah anak dari kepala keluarga Shao. Bahkan jika anggota keluarga Qin ini memukulinya, mereka tidak akan berani melakukannya. Dia tidak perlu takut. King, jangan keluar, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Kami bertarung dengan mereka dan meninggalkan semua kelompok orang ini di sini. Mereka berasal dari keluarga Shao. Keluarga Shao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Liu Cheng. Selain itu, ayah Zhao Kuo adalah seniman bela diri yang kuat. Kami tidak mampu memprovokasi dia. Mendengar kata-kata guru bela diri agung, keluarga Qin yang awalnya marah terdiam. Dengan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah mereka, seorang gadis mengenakan gaun biru dan mahkota awan keluar dari kerumunan keluarga Qin. Wajah gadis itu berlinang air mata, tetapi matanya sangat cerah, terbuka lebar, menatap keluarga Shao yang berdiri di depan kerumunan Zhao Kuo. Zhao Kuo tidak takut ditatap oleh King dengan kejam. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengukur sosok King yang tidak rata yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun longgar. Melihat ini, gelombang api jahat mengalir ke arahnya. Sambil menelan ludah, dia berkata, King, lihat, aku membawakanmu semua hadiah pertunangan. Hari ini aku akan membawamu ke keluarga Shao-ku. Kami akan memasuki kamar pengantin malam ini. Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. King sedikit takut untuk ditatap oleh mata seperti serigala Zhao Kuo, dan ketika dia mendengar kata-kata menghina Zhao Kuo, bahunya langsung bergetar, air mata menetes di matanya yang besar dan indah, dan dia berkata dengan keras kepala, Zhao Kuo, kamu baru saja mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Siapa yang ingin kamu menikah denganku? Apakah keluarga Zhao-ku seseorang yang bisa kamu daki? Aku hanya ingin kamu menjadi selirku. Zhao Kuo menjilat bibirnya, dan penampilan lemah King semakin menarik perhatiannya, dengan sepasang mata tertuju pada dada King yang naik turun, katanya. Ini adalah berkahmu bahwa tuan muda dari keluarga Shao dapat menyukaimu. Benar-benar tidak tahu malu jika kamu ingin menjadi besar. Jaga tuan muda dengan baik, dan tuan muda pasti akan menghadiahimu. Pria besar di belakang keluarga Shao mulai berdiskusi. Orang-orang besar ini adalah pengawal Zhao Kuo, yang berspesialisasi dalam melindungi Zhao Kuo. Kamu. King menunjuk Zhao Kuo dan berkata dengan lantang. Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar dari keluarga Qin. Siapa yang tidak tahu malu? Seorang anak laki-laki berjubah hitam keluar, pemuda itu penuh dengan momentum, seperti matahari terbit. Dan semua orang tidak bisa tidak melihat pemuda di depannya, dan pemuda ini adalah Qin Ming yang baru saja keluar dari kamar. Dia mengabaikan pandangan semua orang, berjalan langsung ke adik perempuannya Qin Ming, dan berkata dengan lembut. King, siapa yang mengganggumu? Melihat saudara perempuan Li Hua dengan hujan, Qin Ming sangat marah. King selalu menjadi putri kecil dari seluruh keluarga, dan semua orang menyayanginya. Kapan dia pernah diintimidasi oleh orang luar seperti ini? Kakak. King menatap pria di depannya dan berteriak, dia merasa kakaknya telah berubah, menjadi lebih percaya diri, lebih mempesona, dan lebih tinggi. Yang tidak berubah adalah kakaknya masih sangat mencintainya. Ya. Qin Ming menepuk kepala King dan berkata, King, jangan menangis, kakak akan membantumu mengalahkan orang jahat. Jika saya ingat dengan benar, Zhao Kuo datang untuk melamar hari ini, dan ada konflik dengan keluarga mereka, besok malam, keluarga Zhao akan mengepung keluarga mereka, membunuh seluruh keluarga mereka, dan membunuh lebih dari 100 orang, kecuali dia yang melarikan diri di bawah perlindungan orang tuanya, semua orang mati. Apalagi orang tuanya masih meninggal di hadapannya. Itu sebabnya dia ingat dengan sangat jelas tentang pemandangan hari ini, yang selalu menjadi mimpi buruknya. Kemudian, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, kekuatan Qin Ming mencapai ranah Huzong. Setelah kembali untuk menyelidiki, ternyata kehancuran keluarga Zhao atas keluarga Qin mereka sama sekali bukan karena saudara perempuan mereka King. Keluarga Zhao dihasut oleh seseorang. Selain itu, setelah keluarga Qin dimusnahkan, keluarga Zhao juga dimusnahkan pada malam berikutnya. Seluruh keluarga terbunuh tanpa jejak.
Alasan kehancuran keluarga Zhao atas keluarga Qin dan petunjuk tentang dalang di balik layar terputus. Dalam hidupnya, dia tidak akan pernah membiarkan tragedi seperti itu terjadi. Di kehidupan sebelumnya, dia melepaskan pembunuhnya, tetapi di kehidupan ini, Qin Ming akan membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Berkeping-keping. Memikirkan hal ini, Qin Ming tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke sekelompok orang dari keluarga Zhao yang menunjukkan kekuatan mereka, dan dengan tegas berkata, "Kamu yang menindas adikku?" Suara Qin Ming tidak keras, tapi sepertinya ada kekuatan menakutkan yang membuat Zhao Kuo mundur 2 langkah tanpa sadar. Setelah mundur 2 langkah, Zhao Kuo tiba-tiba merasa sangat malu, dan berpikir apa yang salah dengannya hari ini, bagaimana dia bisa takut pada Qin Ming, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil 3 langkah ke depan. Ini aku. Berpikir bahwa Qin Ming masih tersingkir sendiri kemarin, dan kekuatannya tidak kuat, Zhao Kuo tiba-tiba mendapatkan momentum, "Ini aku, apa yang kamu inginkan?" Retakan. Begitu suara itu jatuh, Qin Ming menghilang di tempatnya dan muncul di depan Zhao Kuo, dan 5 sidik jari yang jelas muncul di wajah Zhao Kuo. Kamu berani memukulku?" Zhao Kuo memandang Qin Ming dengan tak percaya. Retak. Retak. Qin Ming mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa kali lagi. "Kamu tidak tahu malu?" "Pak. Aku menyebutmu tak tahu malu." "Pak." Karena Zhao Kuo tidak tahu malu, maka Qin Ming memukul wajah Zhao Kuo. Zhao Kuo terkejut. Dia adalah prajurit tingkat 4, dan Qin Ming hanyalah prajurit tingkat pertama. Mengapa dia tidak bisa bersembunyi dari anak buah Qin Ming? Tidak peduli bagaimana dia bersembunyi? Saat ini, pengawal Zhao Kuo juga bereaksi dan berteriak dengan keras. "Lepaskan, Tuan." Pria besar, dengan aura berkumpul di tangan mereka, bergegas menuju Qin Ming. Melihat fluktuasi aura di tubuh mereka, jelas bahwa basis kultivasi mereka tidak lemah, dan yang terburuk adalah prajurit tingkat 5, dan bahkan prajurit tingkat ke-7 adalah pemimpinnya. Untuk yang bergegas ke depan adalah pria kekar di lantai 7 prajurit, melambaikan tinjunya, dan tiba-tiba meledak ke arah Qin Ming. Pria besar itu bergegas dengan cepat, dan kembali lebih cepat lagi. Dalam sekejap, dia ditendang oleh Qin Ming dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dengan suara mengembang. Orang-orang besar di belakang, seperti orang besar ini, muncul satu persatu dan terbang keluar satu persatu. Beberapa pria besar terakhir tidak berani maju sama sekali, dan berdiri di sana dengan ragu. Luar biasa. Qin King membuka matanya lebar-lebar, menatap Qin Ming yang masih menampar Zhao Kuo tanpa ekspresi, matanya berbinar. "Bunuh dia, bunuh mereka!" Kerumunan keluarga Qin juga berteriak, mereka sudah lama tidak senang dengan kelompok orang ini, tetapi karena pengaruh keluarga Zhao, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Sekarang Qin Ming memimpin, mereka tentu saja bersemangat. "Anak muda, berhenti!" Seorang lelaki tua berbaju putih tiba-tiba muncul di kejauhan dan berteriak keras. Pelipis lelaki tua itu membengkak tinggi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi spiritual. Dia berlari dengan penuh semangat, dan gaun putihnya terbang di udara dengan momentum yang mencengangkan. "Alam prajurit!" Seseorang dari kerumunan keluarga Qin berseru. "Ketuk dan kalah 9 kali!" Zhao Kuo, yang masih ditampar oleh Qin Ming, berteriak keras. Qin Ming memperhatikan pria tua itu mendekat dan menendang Zhao Kuo ke arah pria tua itu. Pria tua itu dengan cepat menangkap Zhao Kuo yang terbang ke arahnya, menatap Qin Ming dengan tegas, menyeringai dan berkata, "Junior, bukankah aku menyuruhmu berhenti? Mengapa kamu menjadi tua dan tidak sopan? Jika kamu menyuruhku berhenti, berhenti saja. Apakah kamu pikir kamu adalah cucuku?" Kata Qin Ming dengan jijik. Pria tua itu menyerahkan Zhao Kuo kepada pelayan keluarga Zhao di sebelahnya, tubuhnya gelisah, dan dia berkata dengan dingin. "Bocah bergigi pintar, aku ingin melihat apakah trikmu sekuat mulutmu." Orang tua itu dikirim oleh kepala keluarga Zhao untuk diam-diam melindungi Zhao Kuo, dan identitasnya adalah paman klan Zhao Kuo. Baru saja, dia hanya berdiri agak jauh. Dia tidak menyangka seseorang di keluarga Qin akan berani melakukan sesuatu. Jika dia tidak hati-hati, Zhao Kuo akan dipukuli hingga menjadi kepala babi. Setelah kembali, dia tidak tahu bagaimana pemimpin keluarga akan menghukumnya. Kebenciannya bahkan lebih besar. Pria tua itu melintas ke dalam kehampaan, dan dia sudah berada di depan Qin Ming.
Dia menginjak telapak tangannya di dada Qin Ming, dan suara angin dihasilkan oleh telapak tangannya, yang bisa didengar oleh semua orang di keluarga Qin dari kejauhan. Bentak! Sesosok tiba-tiba muncul di depan Qin Ming. Sosok itu tinggi dan tinggi, mengenakan gaun coklat panjang. Sudut gaun panjang menari-nari dengan angin, dan aura berfluktuasi dengan keras di tubuhnya. Keluarga Zhao mau tidak mau mundur 2 langkah. Ayah! Qin King berteriak keras. Kepala keluarga. Kerumunan keluarga Qin juga memberi hormat dengan hormat. Pria yang berdiri di depan Qin Ming adalah kepala keluarga Qin dan seorang seniman bela diri puncak. Sosok itu melambaikan tangannya tanpa menoleh, menatap lelaki tua di depannya, dan berkata dengan tenang. Apa? Apakah para tetua keluarga Zhao hidup lebih lama dan kembali, bahkan menggertak para junior, dan mereka tidak takut membuat orang-orang tertawa? Qin Ming berdiri di belakang ayahnya, tidak berbicara, hanya diam-diam menatap sosok tinggi di depannya. Dia sudah lama tahu bahwa ayahnya bersembunyi di samping, menonton lelucon di depannya, bahkan jika ayahnya tidak bergerak, dia dapat dengan mudah mengalahkan tetua keluarga Zhao, tetapi dia belum ingin mengungkapkan kekuatannya, jadi dia sengaja membiarkan ayahnya bergerak. Oke. Pria tua itu mengucapkan 3 kata yang baik berturut-turut, dan kemudian berkata dengan galak, sepertinya keluarga Qin tidak ingin berkeliaran di Liu Cheng lagi, dan berani memukul tuan muda dari keluarga Zhao. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu memimpin sekelompok orang dan menghilang di depan semua orang. Sekarang dia sama sekali tidak bisa mengalahkan patriark keluarga Qin. Lebih baik bagi seorang pahlawan untuk tidak langsung menderita kerugian. Qin Ming, ikuti aku ke ruang belajar. Setelah keluarga Zhao pergi, kepala keluarga Qin berkata dengan serius. Ya. Setelah Qin Ming selesai berbicara, dia mengikuti ayahnya dan masuk ke rumah Qin. Adik perempuan Qin King menatap kakaknya dengan cemas. Dia tahu bahwa Qin Ming mendapat masalah untuknya kali ini, ingin menengahi kakak laki-lakinya, tetapi juga sedikit takut pada ayah yang tegas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di tempatnya. Keluarga Qin, kepala penelitian. Patriark keluarga Qin, Qin Yuan memandang Qin Ming yang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia sedikit terkejut, tapi lebih senang. Namun, Qin Yuan masih mengenakan keagungan ayahnya, dan berkata dengan tenang. Qin Ming, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan hari ini? Di masa lalu, Qin Ming paling takut pergi belajar untuk memberi kuliah, dan dia tunduk setiap saat, tapi sekarang dia tidak rendah hati atau sombong, berdiri di sana dengan percaya diri, matanya seperti jurang, dan dadanya berlubang. Ayah, menurutku itu bukan masalah besar. Jelas bahwa keluarga Zhao ada di sini untuk menghina keluarga Qin kita. Bahkan jika aku tidak bergerak, keluarga Zhao akan memaksa kita untuk melakukannya. Kata Qin Ming dengan tenang. Keluarga Zhao menjelaskan bahwa mereka mencari kesalahan. Hanya dengan cara ini mereka memiliki alasan untuk menghancurkan keluarga Qin mereka besok malam. Bahkan jika Qin Ming tidak bergerak, keluarga Zhao akan memaksa keluarga Qin untuk bergerak. Mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, Qin Yuan tercengang sejenak. Tentu saja dia tahu tentang hal-hal ini, dia telah mengalami begitu banyak pasang surut. Tentu saja dia tahu bahwa keluarga Zhao sengaja mencari-cari kesalahan hari ini. Hanya saja saya tidak berharap Qin Ming melihat semuanya dengan sangat teliti. Ayah, Anda hanya tahu bahwa keluarga Zhao sengaja mencari-cari kesalahan, tetapi Anda tidak menyangka bahwa tujuan keluarga Zhao adalah untuk secara langsung menghancurkan keluarga Qin kami. Jika Anda tahu sekarang, Anda mungkin akan mengepak tas Anda dan melarikan diri dengan anak-anak keluarga semalam. Qin Mingwang melihat ayah yang terkejut itu, dia berpikir keras. Mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Qin Yuan bertanya tiba-tiba. Bakat Qin Ming hanya bisa dikatakan rata-rata, dan bisnis keluarga tidak terlalu bagus, dan tidak banyak batu roh untuk dipraktikkan Qin Ming. Tetapi sekarang ranah seni bela diri Qin Ming jelas hanya pada level seorang prajurit, dan dia harus menggunakan satu jenis seni bela diri yang luar biasa. Kali ini, Qin Ming mengalahkan beberapa prajurit tingkat tinggi. Seni bela diri yang digunakan Qin Ming berada di luar pemahaman Qin Yuan, seorang seniman bela diri dengan seniman bela diri tingkat 9. Jika Qin Ming tahu dugaan ayahnya, dia pasti akan mengatakan, ayah, Anda terlalu banyak berpikir. Seni bela diri seperti apa yang Anda butuhkan untuk menangani melon ini? Penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat sudah cukup untuk menghadapinya. Ayah, saya memuja seorang guru yang mengajari saya beberapa kungfu, tetapi saya tidak menyangka bahwa guru itu mengajari saya begitu banyak kungfu sehingga dia dengan mudah mengalahkan orang-orang itu.
Kata Qin Ming terus terang, dia sudah memikirkan tindakan balasan, selama dia mengatakan bahwa dia menyembah seorang guru misterius. Dia bisa menjelaskan asal-usul seni bela diri, dan, mengenai seni bela diri, tidak ada seniman bela diri yang akan menanyakan intinya, bahkan ayahnya, Qin Ming sudah membuat rencana. Setelah keluarga Zhao dihancurkan malam ini, dia akan pergi ke tuannya dari kehidupan sebelumnya besok malam dan membawanya ke dalam keluarga. Tuannya adalah Raja Alkimia, cukup untuk menutupi asal-usul kekuatannya saat ini. Adapun kenapa dia tersingkir oleh Zhao Kuo kemarin, dia bisa menjelaskannya dengan langsung mengatakan bahwa dia diserang oleh keluarga Zhao. Selain itu, dalam kehidupan ini, dia ingin mengambil alih Liang Si tuannya, dan membalaskan dendam dantiannya yang digulingkan untuk tuannya. Qin Yuan mengangguk, dan hanya dengan diterima sebagai murid oleh seorang master, dia tiba-tiba bisa menjadi begitu kuat. Qin Ming, kamu harus belajar keras dari gurumu. Ini adalah berkahmu bahwa orang yang begitu kuat mau mengajarimu. Jangan khawatir, ayah, Tuan telah berjanji kepada saya untuk datang ke keluarga untuk duduk di kota. Saya akan membawa Tuan ke keluarga dalam 2 hari. Kata Qin Ming dengan percaya diri. Oke. Qin Yuan menjadi bahagia. Jika ada pria kuat dalam keluarga Zhao akan berani menjadi sombong. Qin Yuan sangat lega bahwa Qin Ming belajar seni bela diri dari pria kuat misterius itu. Keluarga Qin tidak memiliki nilai apapun yang dapat membuat orang kuat misterius itu memikirkannya. Dengan cara ini, jika kamu belajar dengan master, kamu pasti membutuhkan batu roh. Ada beberapa batu roh di sini. Ambil dan gunakan dengan baik. Setelah berbicara, Qin Yuan menyerahkan tas Qin Ming, yang agak berat. Setelah Qin Ming mengambilnya, dia mengucapkan terima kasih, ayah. Diberikan oleh para tetua, tidak berani mengundurkan diri. Ya, kembali dan berlatih keras. Ya, ayah. Qin Ming keluar dari ruang kerja. Di luar ruang belajar, Qin King mondar-mandir dengan cemas. Ketika dia melihat Qin Ming keluar, dia buru-buru menyapanya dan bertanya dengan prihatin. Saudaraku, ayah tidak menghukummu, kan? Qin Ming menggelengkan kepalanya, mengangkat tas di tangannya, dan berkata, kamu tidak hanya menyalahkanku, tetapi kamu juga memberiku batu roh ini. Wow! Sekantong besar batu roh, mungkin ada ratusan atau lusinan. Mata Qin King penuh dengan kekayaan, dan dia melihat tas di depannya dengan iri. Aku tidak peduli, kamu punya begitu banyak batu roh, kamu ingin membelikannya untukku makanan enak dan pakaian bagus. Ada 200 batu roh di sini. Qin Ming adalah seorang seniman bela diri yang kuat di kehidupan sebelumnya, dan begitu dia memegang tas di tangannya, dia tahu ada berapa banyak. Beli saja apa yang kamu mau. Sebagai putri kecil dari keluarga Qin King selalu sangat bijaksana. Dia tidak menghabiskan batu roh sama sekali, dan selalu menghemat makanan dan uang. Ketika saudara perempuannya berkata dia ingin membeli makanan enak dan pakaian indah, dia hanya berbicara, dan dia hanya menginginkan Qin King Ming pergi berbelanja dengannya, kemungkinan besar untuk membeli beberapa pernak-pernik, namun, Qin Ming tidak akan memperlakukan adik perempuannya dengan buruk dalam kehidupan ini. Dia sudah merencanakan untuk membawa adik perempuannya mengunjungi Liu Cheng besok dan membeli beberapa pakaian lagi untuknya. Adapun dari mana batu roh itu berasal? Tentu saja, ini bukan hanya 200 batu roh tingkat rendah. Bagaimana Anda bisa membeli pakaian yang layak untuk saudara perempuan saya dengan 200 batu roh tingkat rendah ini? Batu roh harus diambil dari keluarga Zhao. Ini yang kamu katakan, jadi katakan saja seperti ini, kita akan pergi berbelanja besok. Qin King berkata dengan kata terakhir, seolah-olah dia takut Qin Ming akan mengingkari kata-katanya. Qin Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum. Pergi, ayo keluar. Mau kemana? Belanja? Tidak, aku akan mengajakmu melakukan sesuatu yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Qin King menatap Qin Ming dengan mata besar yang berkedip-kedip. Seperti bayi yang penasaran, dia selalu merasa kakaknya menjadi berbeda, lebih percaya diri dan misterius. Sudut mulut Qin Ming meringkuk, dan dia sedikit tersenyum. Ayo pergi, kamu akan tahu kapan kita tiba. Liu Cheng, Jalan Shunli, Qin Ming dan Qin King datang ke loteng mewah, dan Qin Ming memimpin Qin King ke dalamnya dengan langkah besar. Tamu saya, apa yang Anda inginkan? Seorang pelayan yang sangat sopan menyapa mereka berdua dan bertanya dengan hormat. Mengemudi dari akar, bunga, dan tanaman, Jin Xiangli. Lebih dari selusin tanaman spiritual kelas 1 dan 2, dan tanaman spiritual kelas 3 keluar dari mulut Qin Ming. Saudaraku, mengapa kamu datang ke pavilion Jueming untuk membeli barang-barang ini?
Qin King yang berada di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Qin Ming benar-benar menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Saya tidak tahu dari mana dia mendengar nama tanaman spiritual ini, apalagi dia ingin membeli tanaman spiritual tersebut. Apakah saudara laki-laki saya ingin belajar alkimia? Menggelengkan kepalanya, Qin King menyangkal ide naifnya tidak mudah membuat alkimia. Keluarga Qin berkecimpung dalam bisnis elisir, dan mereka paling tahu bisnis elisir. Meskipun alkimia tampak sederhana, Anda dapat mencampur dan mencocokkan beberapa ramuan sesuka hati, memasukkannya ke dalam tungku alkimia, dan setelah beberapa waktu, Anda dapat memanen banyak ramuan. Tapi sebenarnya, patriark keluarga Qin, yaitu Qin Ming dan ayahnya, juga mencoba alkimia, tetapi dengan kekuatan ayahnya di ranah ahli bela diri, dia bahkan tidak dapat menyempurnakan alkimia yang paling sederhana. Setelah menyia-nyiakan tanaman spiritual yang tak terhitung jumlahnya, Pastor Qin juga melepaskan gagasan tentang alkimia. Kamu akan tahu nanti, kata Qin Ming dengan senyum misterius. Bukannya Qin Ming tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada saudara perempuannya, hanya saja masalah ini sangat sulit dipercaya. Dia, Qin Ming, tidak pernah berlatih alkimia di depan adik perempuannya, tetapi suatu hari dia tiba-tiba memberitahunya bahwa saya tahu cara membuat alkimia. Dan saya juga seorang alkemis ilahi di bidang alkimia, bahkan jika saya memukul adik saya sampai mati, adik saya tidak akan percaya. Saya kira dia hanya akan berpikir bahwa saya sedang berbicara dalam tidur saya. Halo, tamu, semua ramuan yang kamu inginkan sudah siap untukmu. Pembantu itu menyerahkan sekotak penuh tanaman obat lingsi yang diinginkan Qin Ming sangat umum, dan ada banyak lingsi ini di pavilion Jueming. Setelah menimbang kotak itu, Qin Ming bertanya, berapa banyak batu roh? 190 batu roh tingkat rendah. Untukmu. Setelah membayar lingsi, Qin Ming membawa adik perempuannya kembali ke kamar tidur Qin Ming. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar ingin membuat alkimia sendiri, kan? Tentu saja, kalau tidak, menurutmu mengapa saudara membeli tanaman spiritual ini? Kata Qin Ming sebagai hal yang biasa. Qin King mengamati ruangan dengan hati-hati, dan berkata, saudaraku, bahkan jika kamu ingin membuat alkimia, kamu harus menyiapkan tungku alkimia terlebih dahulu, bukan? Qin King masih mengetahui dasar-dasar alkimia. Jika Anda ingin memurnikan pil, Anda harus memiliki tungku alkimia, bukan? Tapi di ruangan kecil ini, tidak ada tungku alkimia sama sekali. Apakah adikku mengantuk? Siapa bilang tungku alkimia diperlukan untuk alkimia? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Tubuh dewa alkimia, perbaiki. Dalam sekejap, api ungu muncul di depan Qin Ming. Bagus, bagus, sangat cantik. Kakak, bagaimana kamu melakukan ini? Bisakah kamu mengajariku? Melihat api yang indah di depannya, Qin King berkata dengan penuh semangat. Tidak. Qin Ming langsung menggelengkan kepalanya, lalu membuka kotak di tangannya, mengeluarkan tanaman spiritual di dalamnya, dan melemparkannya ke arah nyala api. Tumbuhan spiritual seperti anak domba yang berperilaku baik, berbaris dalam barisan, mendekati api ungu. Bahan obat yang bersentuhan dengan nyala api langsung meleleh, berubah menjadi manik-manik cair kecil berwarna murni, merah, hijau, kuning, berwarna-warni dan sangat indah. Segera semua bahan obat ini menyatu menjadi tetesan cairan kecil yang terbang naik turun di udara dengan bantuan kekuatan tak terlihat. Wow! Adik perempuan Qin King tidak bisa membantu tetapi sudah terpesona. Penghilangan. Mengikuti suara Qin Ming, manik-manik obat kecil mulai melebur secara otomatis, berubah menjadi pil padat kecil dan terbang ke tangan Qin Ming. Melihat Kiwen Ki Gathering pil di tangannya, Qin Ming menyeka keringat yang tidak ada di dahinya. Kekuatannya masih terlalu buruk, butuh banyak usaha untuk menyempurnakan pil pengumpulan Ki bermutu tinggi. Hampir. Itu hampir disempurnakan menjadi pil pengumpulan Ki yang sempurna. Jika pil pengumpul Ki 9 pola yang sempurna muncul di tempat kecil seperti Liu Cheng, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Untungnya, dengan mengandalkan kekuatan Dewa Alkimia, Qin Ming masih menyempurnakan pil pengumpulan Ki dengan 7 pola. Tetapi dia tidak menyempurnakan pil pengumpulan Ki dengan 9 pola. Ini, ada pemurnian yang berhasil. Ini, bagaimana mungkin? Adik perempuan Qin Ming membuka matanya yang besar, melihat pil di tangan Qin Ming dengan tak percaya. Ada 1, 2, 3, 6, 7. Tuhan! Sebanyak 7 pola, ini adalah pil kelas atas. Pil dibagi menjadi 4 tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan sempurna. Pil pengumpul Ki kelas atas adalah pil yang digunakan oleh seniman bela diri untuk berkultivasi, dan satu potong berharga 10 batu roh kelas menengah. Itu adalah 1000 batu roh tingkat rendah. Apakah sulit membuat alkimia sesuai kesepakatan?
Alkimia yang disepakati membutuhkan tungku alkimia. Kenapa ada pil hitam? Qin Ming melihat pil hitam pekat di tangannya, agak bingung. Berbicara secara logis, dengan kekuatan alam alkimia ilahinya, mustahil untuk menyempurnakan ramuan yang gagal. Lalu apa yang terjadi dengan pil hitam ini? Qin Ming memegang ramuan itu ke hidungnya dan menciumnya, tubuh dewa alkimia segera bereaksi terhadap ramuan itu, dan dia juga tahu efek ramuan itu. Tingkatkan kualifikasi akar spiritual di bawah akar spiritual tingkat menengah. Tingkatkan kualifikasi. Qin Ming terkejut. Ini mungkin memicu kemampuan bawaan dari tubuh dewa alkimia, ada kemungkinan tertentu untuk memurnikan ramuan khusus. Tapi, kemampuan ini terlalu kuat. Ini adalah obat mujarab untuk meningkatkan bakat. Bahkan Qin Ming, yang hidup lebih dari 10.000 tahun di kehidupan sebelumnya, belum pernah mendengarnya. Kemampuan ini. Aku menyukainya. Akar spiritualnya adalah akar spiritual tersembunyi tipe api terbaik, jadi dia tidak perlu meningkatkan sama sekali, tetapi saudara perempuannya dapat menggunakan ramuan ini. Akar spiritual dibagi menjadi akar spiritual tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi tingkat atas. Qin, kalau begitu, ramuan ini untukmu. Qin Ming melemparkan ramuan hitam itu ke adik perempuannya yang masih membuka mulut kecilnya yang lucu karena pil racun. Pil beracun macam apa? Saudaraku masih bisa menyakitimu, ini pil bagus yang diimpikan orang lain. Qin Ming cemberut dan berkata, kamu bisa memakannya dengan percaya diri. Karena saudara laki-laki saya mengatakan bahwa itu bukan obat yang baik, maka ini adalah obat yang baik. Qin memasukkan obat itu ke mulutnya tanpa berpikir, dan berkata dengan mulut mengerucut. Sangat pahit. Tiba-tiba, Qin merasakan energi spiritual mengalir dari Tian Ling Cap, dan perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini sangat keren. Ini seperti makan sepotong es di hari yang panas, namun, perasaan itu datang dan pergi dengan cepat, dan perasaan nyaman itu menghilang sesaat. Kakak! Masih ada lagi. Aku mau lagi. Kata Qin, memegang lengan kakaknya dan mengguncangnya. Qin Ming menyebarkan pil di tangannya, dan berkata kepada saudara perempuannya, lihat, itu hilang, itu semua pil pengumpul ki. Qin dengan hati-hati melihat pil di tangan kakaknya, dan bahkan menghitungnya. 1, 2, 3, 6, 20. 20 penuh. Saudaraku, apakah kamu sudah memurnikan 20 ki gathering pills? Qin tiba-tiba melompat dan berseru, pil pengumpul Quen Ki dapat dijual setidaknya 1000 batu roh tingkat rendah, dan 20 buah adalah 20.000 yuan. Jika 190 batu roh tingkat rendah disuling menjadi pil, Anda akan mendapatkan 19.810 batu roh tingkat rendah. Itu 1, 2, 3. Aku tidak mengerti. Pokoknya berkali-kali, apakah apoteker mendapatkan begitu banyak batu roh? Qin memandang Qin Ming dengan curiga, dan bertanya, saudaraku, bukankah orang lain mengatakan bahwa satu pil pengumpul ki hanya dapat memperbaiki paling banyak 10 pil pengumpul ki? Mengapa, bagaimana? Itu karena pengetahuan orang lain adalah miskin. Seorang alkemis sejati dapat memurnikan 20 pil pengumpulan ki dengan satu pil pengumpulan ki. Kata Qin Ming secara alami. Benarkah? Saya tidak banyak membaca, jadi jangan bohongi saya. Qin selalu merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu. Kemana kamu pergi? Jual pil. Itu masih pavilion Jueming, dan Qin Ming membawa adik perempuannya ke pavilion lagi. Pelayan itu melihat bahwa tamu yang baru saja dia terima akan datang lagi. Dia buru-buru menyapanya, dan bertanya dengan gugup. Tamu, apakah kamu butuh bantuan? Mungkinkah ada yang salah dengan Lingxi yang baru saja dia jual? Tapi, dia memeriksanya dengan hati-hati. Sekarang tumbuhan spiritual itu haruslah yang terbaik, yang segar. Jual pilnya. Setelah selesai berbicara, Qin Ming menyerahkan pil di tangannya. Pelayan itu buru-buru memegang pil yang berserakan dengan kedua tangan, dan menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tanaman spiritual yang dia jual. Tapi kedua orang ini terlalu aneh. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menjual pil seperti ini. Saat orang lain menjual pil, mereka selalu memasukkannya ke dalam botol batu giok. Dan pria di depannya benar-benar mengambil pil itu dengan tangannya. Tangkap! Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu selama bertahun-tahun sebagai resepsionis, dan ini adalah pil pengumpulan ki kelas atas. Ya ampun! Ini adalah pil pengumpul roh kelas atas. Ambil ki gathering pil kelas atas dengan tangan Anda. Tamu yang terhormat, kamu tunggu sebentar. Aku akan meminta kita untuk mengurusnya.
Ketika gadis kecil itu melihat pil yang begitu berharga, dia buru-buru berteriak ke dalam ruangan. Guan Shili, cepat keluar, ada pelanggan di sini yang menjual pil. Apa yang pantas diteriakkan? Sepertinya kualitas mentalmu tidak sesuai standar, dan kamu perlu memperkuat pelatihan mentalmu. Seorang pria parubaya keluar dengan sembarangan, dia adalah seorang alkemis yang serius, mampu memurnikan pil pemurnian Qi tingkat menengah, dan seorang alkemis di ranah alkimia. Apa? Melihat pil di tangan pelayan, Li Guanxi membuat suara lebih keras daripada pelayan, dan berseru, pil pengumpul Qi kelas atas. Hei, kenapa kamu memegangnya dengan tanganmu? Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa pil adalah harta yang sangat halus, dan harus disimpan dalam botol batu giok yang bagus. Li Guanxi mengeluarkan botol batu giok dari tangannya, dengan hati-hati aku memasang pil pengumpulan Qi Pin Qi. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah ada pelanggan yang ingin menjual pil? Ya. Pelayan itu mengangguk dan berkata, 2 orang di depan saya membawa pil ini, dan merekalah yang ingin menjual pil itu. Apakah kedua pemuda ini membawa pil berharga ini? Guan Shili menyadari bahwa tidak sopan baginya untuk mengatakannya, jadi dia buru-buru berkata, tamu, apakah pil ini dijual? Kami memberi Anda pil ini, tentu saja kami ingin menjualnya, atau Anda tidak dapat mengidentifikasinya. Qin King berkata dengan bangga bahwa dia merasa terhormat bisa membuat pelayan pavilion Jueming yang tidak terjangkau menjadi begitu sopan. Bolehkah saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan ramuan yang begitu berharga? Manierli bertanya dengan senyum tersanjung. Qin Ming mendengus dingin, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, kenapa pavilion Jueming masih harus menanyakan tentang asal-muasal elisir? Yang mulia mungkin telah memperhatikan bahwa elisir ini baru saja disempurnakan. Mungkinkah elisir ini berasal dari cara yang salah? Tidak, sama sekali tidak. Li Guanxi dengan cepat melambaikan tangannya, meminta maaf, adik laki-laki, aku tidak bermaksud begitu, itu karena pilnya terlalu berharga, aku tidak bisa tidak mengatakan sesuatu lagi. Sama sekali tidak ada aturan seperti itu di pavilion Jueming, harap tenang para tamu. Saudaraku, lupakan saja, seperti yang kamu tahu, Liu Cheng itu jauh, dan pil bermutu tinggi jarang, jadi wajar jika Guan Shili penasaran. Saudari Qin King memegang lengan kakaknya dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata kakaknya, wajah Qin Ming jelas membaik. Penjaga Li, mari kita buat harga. Mari kita lihat berapa total batu roh yang ada untuk 20 pil ini. Terima kasih atas pengertian Anda. Li Guanxi terdiam beberapa saat, dan berkata, apakah menurutmu ini baik-baik saja? 20 pil ini sangat berharga. Aku akan memberimu harga maksimum 210 menurut aturan perusahaan kami. Kelas menengah batu roh, menurutmu apakah ini baik-baik saja? Qin Ming mengangguk, harganya sangat adil. Li Guanxi dapat menawarkan harga ini, mungkin karena dia ingin berteman dengannya. Oke, itu saja. Kata Qin Ming langsung, melambaikan tangannya. Itu hanya ramuan kecil, dan dia bisa memperbaikinya sesuka hati. Baginya, batu roh itu seperti kotoran, sejak dia menjadi orang suci alkimia, terlebih lagi, dia sekarang adalah dewa pil, dan dia masih dewa pil dengan bakat setingkat dewa, selama dia ingin memurnikan pil ini, dia bisa memurnikan ratusan pil dalam satu hari, dan itu bukan pil sampah dengan 7 pola, demi kekuatan pil dewa Qin Ming. Pil Qiwen adalah sampah. Jangan berikan batu roh untuk para tamu. Steward Li menatap pelayan yang tertegun dan berteriak pelan. Baru saat itulah pelayan itu bangun dari transaksi batu spiritual dalam jumlah besar, dan bergegas ke ruang belakang. Tamu, ini 210 batu roh, silakan pesan. Pelayan itu dengan cepat membawa batu roh, memegang tas brokat di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Qin Ming dengan hormat. Setelah menerima sabuk brokat, Qin Ming dengan santai mengeluarkan beberapa batu roh kelas menengah. Saya ingin beberapa tanaman roh untuk pil pemurnian Qi, tolong persiapkan untuk saya. Pil pemurnian Qi adalah pil yang paling dasar, dan itu adalah pil yang membantu kultivasi prajurit dan seniman bela diri. Oke, tolong tunggu sebentar, tamu. Pelayan itu mengambil Lingxi dan berjalan ke belakang konter. Aku belum menanyakan namamu. Li Guanxi menangkupkan tangannya dan bertanya. Qin Ming juga memberi hormat, nama keluarga Miang Wei adalah Qin keluarga Qin. Jadi itu putra dari keluarga Qin. Aku sudah lama mengenalmu, keluarga Qin benar-benar luar biasa, seperti guntur. Kata Li Guanxi sambil tersenyum. Adik perempuan Qin menggerakkan bibirnya dan berkata bahwa dia telah mengagumi namanya sejak lama. Sebagai putra tertua dari keluarga Qin Ming telah berdiri di sini begitu lama, Anda bahkan tidak bisa mengenalinya. Saya sudah lama mengagumi nama Benang Wol.
Apalagi keluarga Qin adalah keluarga terbawah di Liu Cheng. Belum lagi 4 keluarga besar di Liu Cheng, keluarga Zhao, keluarga Chen, keluarga Wang, dan keluarga Ouyang. Setiap keluarga setidaknya memiliki satu orang kuat di ranah seniman bela diri yang hebat, bahkan di keluarga kecil lainnya, banyak yang memiliki 2 atau bahkan lebih dari 2 master seni bela diri tingkat puncak. Ayah keluarga Qin juga seorang ahli bela diri, jadi bagaimana bisa ada orang yang luar biasa? Qin Ming mengangguk, tahu bahwa dia berbicara dengan sopan, jadi dia hanya menjawab sambil tersenyum. Tamu, tanaman spiritualmu telah dikemas untukmu, tolong singkirkan. Pembantu itu datang dengan sebuah kotak kayu mahoni. Qin Ming mengambilnya tanpa melihatnya, dan membawa Qin King kembali ke rumah Qin. Setelah berpisah dari saudara perempuannya, Qin Ming datang ke kamarnya sendirian. Dia masih memiliki banyak hal untuk dibersihkan sekarang. Pertama-tama, dia perlu menemukan metode latihan untuk dirinya sendiri. Diri di kehidupan sebelumnya juga sedang berlatih kungfu saat ini, kungfu kelas atas tingkat Huang keluarga Qin, kungfu tubuh ringan. Kekuatan latihan ini, kata Qin Ming, hehe. Selain sedikit lebih cepat dari level yang sama dari keterampilan level Huang, tidak ada keuntungan. Latihan apa yang saya latih? Apakah itu Thunderbolt Thunder atau Golden Lock 13 Element Spirit Art? Qin Ming sangat tertekan sekarang. Ketika dia adalah kaisar alkimia di kehidupan sebelumnya, Qin Ming telah melihat terlalu banyak latihan surgawi. Misalnya, metode guntur petir, dapat menarik guntur dari langit untuk berlatih, menembus alam, dan sekuat bambu, dan aura tubuh juga akan membawa guntur dan kilat, dan kekuatan serangan akan digandakan. Jalankan latihan dengan seluruh kekuatan Anda, seperti guntur yang deras, energi roh dilepaskan secara acak, dan kekuatannya tidak terbatas. Contoh lain adalah, kunci emas 13 Yuan Linggong. Energi spiritual yang tersimpan dalam tubuh adalah 13 kali lipat dari latihan biasa, dan keluaran energi spiritual juga bisa mencapai 13 kali lipat dari latihan biasa. Mungkin kamu bisa berlatih latihan itu? Qin Ming memikirkan metode kungfu yang diberikan kepadanya oleh Jue Wuya di kehidupan sebelumnya. Jue Wuya adalah sahabatnya dan santo bela diri puncak. Dikatakan bahwa kungfu diperolehnya dari alam rahasia kuno melalui kesulitan yang tak terhitung. Nama latihannya adalah Hunyuan Gong. Cukup curang saat dipraktikkan, tetapi setelah dipraktikkan, kekuatannya sangat mencengangkan. Apakah itu metode kungfu tingkat surga atau metode kungfu tingkat kuning terendah? Penyerapan energi spiritual diserap dari posisi roh surgawi. Dan dalam latihan ini, lokasi penyerapan energi spiritual sebenarnya adalah seluruh tubuh. Jangan mengira bahwa seluruh tubuh menyerap energi spiritual lebih cepat daripada hanya menyerap energi spiritual pada posisi roh surgawi. Anda harus tahu bahwa jiwa manusia terbatas, dan untuk mengarahkan aura ke dalam tubuh manusia, seseorang harus berkonsentrasi padanya. Seluruh tubuh menyerapnya, tetapi tidak seefektif menyerap energi spiritual hanya di Tianling. Apalagi ini bukan yang paling curang. Parahnya, ketika olahraga diserap oleh tubuh, sebagian besar akan dikonsumsi, dan hanya 1/10-nya yang bisa diserap ke dalam tubuh. Ini juga alasan mengapa semua keterampilan diserap oleh roh langit, dan tidak ada kerugian dalam penyerapan roh langit, di mana roh surgawi ada di dahi tubuh manusia, akar spiritual juga ditempatkan di sini. Oleh karena itu, penyerapan energi spiritual akan cepat dan tidak akan ada kerugian. Lubang kedua dari Hunyuan Gong adalah energi spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasi, yang 10 kali lipat dari latihan lainnya. Alasan mengapa dia harus mengonsumsi begitu banyak energi spiritual adalah karena dia perlu berlatih 10 kali untuk setiap level. Setiap kali Anda mencapai tingkat kultivasi tertinggi, Anda harus menghapus basis kultivasi Anda dan berlatih lagi, dan Anda harus bolak-balik sebanyak 10 kali. Awalnya, metode kungfu lambat menyerap energi spiritual, dan harus dipraktikkan 10 kali. Diperkirakan tidak mungkin untuk maju seumur hidup. Namun, ini bukan apa-apa bagi Qin Ming. Siapa dia? Dia adalah seorang alkemis tingkat dewa. Jika dia menginginkan energi spiritual, dia juga perlu menyerap sejumlah kecil energi spiritual di udara. Cukup minum pil. Adapun Erysipelas, Qin Ming langsung mengabaikannya. Pertama, dia hanya bisa mengambil ramuan berkualitas sempurna. Kedua, jangan lupa bahwa Qin Ming memiliki bakat alkimia. Tubuh dewa alkimia kebal terhadap semua racun, dan Erysipelas kecil bukanlah apa-apa. Dalam hal ini, bagi orang lain, mempraktikkan latihan ini mencari pelecehan, membutuhkan 10 sesi latihan, adalah karena fokusnya adalah pada dasarnya.
9 kali latihan dan 9 kali latihan ulang adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi tubuh. Pada latihan ke-10 kali, menembus kemacetan seperti mematahkan bambu. Oleh karena itu, untuk Hunyuan Gong, tidak ada hambatan dalam kultivasi. Tidak ada teknik kemacetan, ini adalah keuntungan pertamanya. Keuntungan kedua adalah dapat menempa tubuh, yang bahkan lebih baik daripada teknik penempaan tubuh khusus tingkat surgawi. Menurut pemahaman Qin Ming, tidak ada buku kungfu tingkat surga yang sesombong, kungfu Hunyuan, dan telah dikerjakan ulang 9 kali. Bukan lelucon bahwa tubuh dilatih. Tubuh seseorang yang telah menguasai tingkat tertinggi, Hunyuan Gong, mungkin bisa dibandingkan dengan binatang purba. Oke. Sudah diputuskan, ayo berlatih, Hunyuan Gong. Begitu dia mengatakannya, Qin Ming mengingat latihan di benaknya, duduk bersila, dan mulai berlatih dengan Hunyuan Gong. Bulan seperti gadis kecil yang pemalu, bersembunyi di awan dan menghilang dalam sekejap mata. Hunyuan Gong, benar-benar sebuah lubang. Qin Ming menarik napas panjang, mengakhiri kondisi kultivasinya. Jika bukan karena Hunyuan Kungfu yang begitu buruk, saya kira pada suatu sore, bahkan jika itu adalah kungfu tingkat kuning, saya dapat melatihnya ke prajurit tingkat keempat, dan saya tidak akan melakukannya melompat pada tingkat ketiga prajurit. Jika orang lain mendengar desahan Qin Ming, mereka mungkin akan mati karena malu. Qin Ming menaikkan 2 lantai dalam satu sore, tapi dia masih belum puas. Para prajurit yang hanya meningkatkan 1 tingkat dunia prajurit dalam setengah tahun mungkin akan menangis. Jika bukan karena bantuan pil pemurnian Ki sempurna, kapan saya bisa menerobos? Ini benar-benar layak untuk didefinisikan sebagai latihan tingkat kuning. Sore ini, Qin Ming memurnikan tungku pil pemurnian Ki, total 20 pil pemurnian Ki berkualitas sempurna. Saat itulah wilayah Qin Ming tiba-tiba ditumpuk menjadi prajurit tingkat ketiga. Ternyata alasan mengapa teknik ini perlu menggunakan seluruh tubuh untuk menyerap energi spiritual adalah karena menggunakan energi spiritual untuk menempa tubuh. Sebagian besar energi spiritual yang dihasilkan oleh ramuan diserap oleh tubuh. Itulah sebabnya ia hanya dipromosikan ke 2 tingkat. Telah mengepalkan tinjunya, Qin Ming merasa kekuatan fisiknya sendiri semakin kuat. Awalnya, dia mengira latihan ini harus dilakukan lagi, yang membuat tubuhnya begitu kuat. Sekarang dia tahu, ini tidak seperti ini, tetapi Hunyuan Gong itu sendiri ditempa sambil menyerap energi spiritual. Tampaknya kemampuan menempa tubuh Hunyuan Gong lebih kuat dari yang saya bayangkan. Ini juga bagus, agar fondasi saya bisa kokoh dan saya bisa menerobos dengan tidak hati-hati. Melihat cahaya bulan di langit, mata Qin Ming langsung menjadi dingin. Malam ini adalah waktu kematian keluarga Shao. Di tengah malam, di Liu Cheng, kecuali beberapa jangkrik yang berkicau dengan membosankan, tidak ada seorang pun di jalanan Liu Cheng. Tiba-tiba, sesosok berpakaian hitam muncul di jalanan Liu Cheng, memecah kesunyian yang gelap. Ini seharusnya keluarga Shao. Melihat manor mewah, Qin Ming bergumam, sebuah lubang kecil muncul di bawah jari kaki Qin Ming. Qin Ming mengeluarkan batu roh dari ransel di belakangnya dan melemparkannya ke pintu masuk lubang. Batu roh dilemparkan dengan akurat, kemudian, Qin Ming mulai berlari mengelilingi Zhao Family Manor, dan saat Qin Ming berlari, dia melemparkan batu roh ke tanah satu persatu. Segera, Qin Ming mengelilingi seluruh Zhao Family Manor dan kembali ke gerbang Zhao Family Manor. Tas di belakang Qin Ming juga kosong. 108 batu roh kelas menengah, cukup untuk membentuk susunan ekstasi kelas 3. Arai ekstasi tidak memiliki efek ofensif, hanya dapat mengisolasi orang dari melarikan diri dan suara. Selain itu, Qin Ming hanya menggunakan batu roh kelas menengah. Bahkan keterampilan formasi susunan luar biasa Qin Ming hanya dapat digunakan selama 2 jam. Namun, 2 Shichen, bagi Qin Ming, menghancurkan keluarga Shao sudah cukup. Arai ekstasi, bangun. Qin Ming menyerang formasi dengan trik sulap, dan dalam sekejap, bagian luar formasi dan bagian dalam formasi menjadi 2 dunia. Tubuh Dewa Alkimia, bertarunglah. Hantu bangkit dari belakang Qin Ming, dan aura Qin Ming juga naik dengan mantap, mencapai lantai 2 Wuzong dalam sekejap. Keluarga Shao, saatnya melunasi hutang. Qin Ming berteriak dengan tajam, dan suaranya bergema di keluarga Shao untuk waktu yang lama. Serangan musuh. Keluarga Zhao yang semula damai, tiba-tiba menjadi kacau mengikuti gemuruh itu, menggunakan energi roh. Qin Ming meledak ke arah gerbang keluarga Zhao di depannya. Gerbang yang terbuat dari besi hitam keluarga Zhao tersebar di mana-mana oleh pengeboman Qin Ming. Qin Ming telah memutuskan bahwa malam ini, keluarga Zhao tidak akan tinggal.
Bagaimana keluarga Zhao memperlakukan keluarga Qin di kehidupan sebelumnya akan menjadi bagaimana Qin Ming memperlakukan keluarga Zhao di kehidupan ini. Beberapa pelayan keluarga Zhao dengan pakaian putih meraung ketika mereka melihat Qin Ming mendobrak pintu, mengeluarkan pedang Qingxi yang mereka bawa, dan menusuk ke arah Qin Ming. Qin Ming melambaikan tangannya dengan santai, dan para pembantu rumah tangga itu terbang, menabrak dinding batu, dan kehilangan napas dalam sekejap mata saat ini. Semakin banyak orang dari keluarga Zhao berkumpul di sini, termasuk beberapa tetua dari keluarga Zhao. Orang tua yang muncul di depan pintu keluarga Qin pagi ini juga muncul di depan Qin Ming. Itu kamu, bajingan kecil. Begitu lelaki tua itu keluar, dia melihat Qin Ming dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Beruntung kamu tidak membunuhmu kemarin, tetapi kamu berani datang ke sini. Siapa dia? Tanya seorang lelaki tua dengan alis merah di sebelahnya. Dia juga seorang penatua dari keluarga Zhao, dan dia berada di tingkat ketiga dari alam guru bela diri. Dia adalah putra dari kepala keluarga Qin, bajingan kecil yang mengalahkan Zhao Er hari ini. Ternyata itu dia. Penatua alis merah mengangkat alisnya dan berkata, tidak masuk akal, dia berani menelepon ke pintu, memperlakukan kita sebagai makanan tanpa bayaran. Setelah selesai berbicara, tetua Hong Mei menyatukan kedua telapak tangannya seperti elang, dan meraih Qin Ming. Lihatlah keterampilan elang langitku. Melihat tetua alis merah memegang cakar elang yang hidup, beberapa tetua lainnya mulai berdiskusi. Kungfu elang surgawi tetua Hong Mei tampaknya telah meningkat pesat, tetapi, apakah perlu bagi seorang junior dari keluarga Qin untuk menyia-nyiakan kungfu elang surgawi yang begitu kuat? Anak dari keluarga Qin sangat sombong, dia harus memberinya pelajaran yang baik untuk ayahnya, dan yang terbaik adalah tidak meninggalkan seluruh tubuh. Melihat cakar elang di depannya, wajah Qin Ming tetap tidak berubah. Dia berdiri diam tanpa bergerak, dan langsung mengumpulkan tinjunya. Seekor harimau hitam pekat muncul, mengikuti tinju Qin Ming, itu menabrak cakar elang. Mencari kematian. Melihat bahwa Qin Ming tidak mengelak, tetapi berani menangkap cakar elangnya, tetua Hong Brou mau tidak mau mengerahkan 2 titik kekuatan lagi. Tinju yang belum dewasa bertabrakan dengan cakar elang yang seperti besi, tetapi cakar elang yang seperti besi itulah yang patah. Terdengar suara, klik, diiringi teriakan sesepuh alis merah. Aku, cakar elangku. Penatua alis merah berteriak dengan suara sedih. Cakar elangnya yang seperti batu berubah menjadi bola lumpur, berdarah dan berdarah. Energi spiritual berubah menjadi bentuk, kamu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Wuzong. Beberapa tetua keluarga Zhao memandang Qin Ming dengan tak percaya. Apakah Tuhan bercanda dengan mereka? Berapa umur Qin Ming? Dilihat dari penampilannya, remaja yang baru saja dewasa akan menjadi orang kuat dasar Wuzong. Jadi orang tua ini sudah lama hidup seperti anjing. Apa konsep Wuzong yang kuat? Di seluruh Liu Cheng, kelompok orang yang paling kuat hanya berada di ranah seniman bela diri yang hebat. Bahkan penguasa Liu Cheng adalah basis kultivasi dari puncak seorang seniman bela diri yang hebat. Wuzong adalah level yang lebih tinggi dari seorang seniman bela diri yang hebat. Perbedaan besar dalam ranah dunia dengan perbedaan kekuatan. Qin Ming tidak peduli dengan keterkejutan Zhao, dan langsung meninju lagi, menusuk dada sesepuh dengan alis merah. Wuzong. Penatua alis merah memperhatikan penglihatan Qin Ming, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Apa? Kamu tidak berani datang ke sini lagi? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo! Siapapun yang mendengar teriakan Qin Ming, beberapa tetua semuanya mundur. Anak-anak dari keluarga Qin, hiu gila. Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah keluar. Menguasai. Melihat pria itu keluar, semua orang di keluarga Zhao tampaknya mendapatkan kembali semangat mereka. Bajingan kecil, kamu tampaknya telah memperoleh semacam hukum terlarang, yang dapat meningkatkan sementara wilayahmu ke alam martial ancestor. Jika kamu menyerahkan hukum terlarang, aku akan menyelamatkanmu. Kepala keluarga Zhao berkata dengan percaya diri, tidak mungkin memiliki orang yang begitu berbakat di dunia, dan tidak mungkin mencapai alam martial ancestor sebelum dia dewasa. Apalagi dia tahu kekuatan anak dari keluarga Qin. Dia jelas hanya seorang pejuang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi martial ancestor? Hukum terlarang, ada perbedaan besar antara kekuatan yang dibangkitkan oleh metode larangan dan kekuatan kultivasi yang sebenarnya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan seorang seniman bela diri yang hebat untuk melawan kekuatan Wuzong yang dibangkitkan oleh metode larangan Qin Ming. Jadi dia tidak perlu takut, selama undang-undang pembatasan berakhir, Qin Ming tidak akan membiarkannya dibantai. Zhao Gou, aku ingin kamu mati.
Qin Ming merong keras, dan bergegas menuju patriark keluarga Zhao. Patriark keluarga Zhao adalah pembunuh yang membunuh ayah dan ibunya di kehidupan sebelumnya, dan dia membunuhnya dengan tangannya sendiri di depan Qin Ming. Dalam mimpi Qin Ming yang tak terhitung jumlahnya, dia ingin membunuh musuhnya, jadi ketika kepala keluarga Zhao muncul, Qin Ming bergegas ke arahnya. Kematian. Tinju Qin Ming menghantam wajah patriark keluarga Zhao dengan seringai. Kepala keluarga Zhao mendengus dingin, mengeluarkan pedang yang dibawanya, dan berdiri di depan kepalan tangan Qin Ming. Sayang sekali patriark keluarga Zhao terlalu banyak berpikir. Kekuatan Qin Ming tidak ditingkatkan dengan metode terlarang, tetapi kemampuan tubuh Dewa Alkimia, yang melebihi imajinasi patriark keluarga Zhao. Qin Ming sekarang memiliki aura Wuzong dan pengalaman level Wu Huang. Bahkan jika dia adalah Wuzong yang sangat kuat, Qin Ming dapat dengan mudah mengalahkannya. Apalagi patriark dari keluarga Zhao yang berada di ranah ahli bela diri yang hebat. Pedang itu memang menghalangi tinju Qin Ming, tapi sayangnya, patriark keluarga Zhao terlalu lemah. Bagi Qin Ming, patriark keluarga Zhao saat ini seperti bayi. Tubuhnya tetap di tempatnya. Keluarga. Patriark sudah mati, kamu iblis, larilah. Semua orang di keluarga Zhao tidak percaya. Patriark yang tak terkalahkan di mata mereka mati seperti ini. Dia tidak memblokir satu gerakan pun, dan mereka semua melarikan diri ke segala arah. Bagaimana dengan peningkatan kekuatan hukum terlarang? Mengapa Anda mati begitu cepat, Patriark? Bagi mereka, Patriark yang tak terkalahkan sudah mati. Bagaimana mereka bisa menghentikan Qin Ming? Tentu saja, mereka bisa berlari secepat yang mereka mau. Sayang sekali Qin Ming telah menyiapkan formasi, dan tidak mungkin orang-orang ini melarikan diri.